Di Karawang ada warung seblak yang selalu ramai meski rasanya biasa saja. Tak ada yang tahu, rahasia di balik setiap mangkuknya adalah darah dan dosa. Dan malam itu aroma pedas berubah jadi bau daging terbakar saat guna-guna menagih tumbalnya. Selamat datang di Walang Sangit. Di pinggiran Karawang, tepat di tikungan jalan menuju Pasir Putih, ada sebuah warung sederhana beratapkan seng berkarat dan dinding papan yang sudah menghitam oleh asap kompor. Warung itu kecil, tapi setiap sore hingga malam selalu penuh sesak oleh pengunjung. Nama warung itu Seblak Bu Marni, tempat yang entah mengapa selalu tampak hidup, bahkan ketika warung lain di sekitar mulai gulung tikar satu persatu. Aroma bumbu kencur dan cabai yang mendidih di atas wajan besar, bercampur dengan suara orang mengobrol, tawa dan deru motor yang lalu lalang. Bagi sebagian orang, seblak buatan Bu Marni dianggap paling nikmat di Karawang. Tapi bagi sebagian lainnya, rasanya terlalu ajaib. Ada yang bilang begitu makan di sana, rasanya pengen balik lagi, terus dan terus. Seperti tubuh ini dikendalikan rasa lapar yang tak pernah kenyang. Aku sendiri pertama kali mendengar tentang warung itu dari seorang teman yang bekerja di pabrik dekat situ. Lo harus cobain, seblaknya beda. Pedesnya nyatu di lidah, tapi entah kenapa tiap pulang makan di sana, kepala gue suka berat, katanya sambil tertawa kecil. Aku anggap cuma bercanda, tapi dari raut mukanya aku tahu dia sebenarnya tak sedang bercanda sepenuhnya. Bu Marni, pemilik warung itu, dikenal sebagai perempuan tangguh. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dengan rambut yang selalu dikonde rapi. Setiap pelanggan yang datang selalu disambutnya dengan senyum hangat dan sapaan ramah. Seblak level biasa ya Kang, tambah kerupuknya 2, katanya dengan suara serak tapi lembut. Tak ada yang menyangka, di balik keramahannya itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar rahasia bumbu dapur. Konon, dulu Bu Marni hanya berjualan keliling, memikul bakul di pinggir jalan. Warungnya mulai ramai sekitar 2 tahun lalu, tepat setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan misterius di jalan yang sama, tak jauh dari lokasi warung berdiri sekarang. Sejak saat itu kehidupannya berubah drastis. Warung kecilnya tiba-tiba ramai pembeli, setiap hari habis hingga dini hari. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, banyak yang bersyukur karena rezekinya lancar. Tapi di antara tawa dan pujian pelanggan, ada bisikan-bisikan samar dari warga sekitar. Warungnya itu aneh. Begitu kata Pak Darto, tukang parkir tua di depan warung. Gua pernah lihat jam 2 malam Bu Marni masih ngaduk wajan. Tapi waktu gue sapa dia diam aja. Matanya kayak kosong. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah melihat bayangan anak kecil berlari di belakang dapur. Padahal Bu Marni tinggal sendirian. Aku yang mendengarnya saat itu hanya tersenyum kecut. Cerita semacam itu sudah biasa di kampung-kampung. Setiap orang sukses selalu saja ada yang mengaitkannya dengan hal mistis. Tapi semua keyakinanku mulai goyah ketika suatu malam aku benar-benar datang ke sana. Malam itu suasana warung ramai seperti biasa. Lampu bohlam kuning menggantung di atas meja-meja kayu yang sudah penuh noda sambal. Asap dari kompor bergulung-gulung, menempel di langit-langit dan menimbulkan aroma gurih yang menggoda. Bu Marni berdiri di dapur dengan tangan cekatan. Wajahnya basah oleh peluh, tapi senyumnya tetap melekat seperti topeng. Aduh, pedesnya nampol banget Bu, tapi enak bener. Seorang pembeli tertawa sambil meneguk es teh. Bu Marni menatapnya sebentar, lalu tersenyum lebar. Tiap orang yang kuat makan pedes rezekinya panjang, ucapnya. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, cara ia mengatakannya membuat bulu kudukku meremang. Aku memperhatikan tangannya yang sibuk di wajan. Gerakannya cepat tapi matanya jarang sekali berkedip. Kadang saat api menyala tinggi, terlihat bayangan lain di dinding belakangnya. Seperti sosok lain sedang ikut berdiri di sana. Bayangan itu tak bergerak selaras dengan tubuh Bu Marni. Seolah ada 2 sosok yang sedang memasak bersama. Malam semakin larut. Satu persatu pengunjung pulang. Tinggallah aku, Bu Marni, dan seorang karyawan muda bernama Dedi yang sedang mencuci piring di ember plastik. Suara air, sendok beradu, dan kipas angin tua yang berderit menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Ku meneguk tehku pelan.
Dan saat itulah aku mencium bau yang berbeda. Bukan aroma cabai, bukan bumbu, tapi seperti bau daging mentah yang terbakar pelan. Aku menoleh ke dapur. Bu Marni menunduk, tangannya seolah sedang meneteskan sesuatu ke dalam kuah. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut. Namun ketika ia menegakkan kepala, matanya menatapku. Mata hitam, bulat dan dingin. Senyumnya perlahan muncul seperti ukiran yang tak manusiawi. "Kang, nambah seblak?" katanya, dengan nada yang terlalu tenang. Aku menelan ludah mencoba tersenyum kaku. "Enggak, Bu, udah kenyang." Bu Marni tak menjawab. Ia kembali menunduk. Tangannya masih bergerak pelan di atas wajan yang kini mulai mendesis aneh. Dedi yang mencuci piring tiba-tiba berhenti, lalu menatap kosong ke arah dinding dapur. Ya, aku sempat berpikir dia kecapekan, tapi saat aku memperhatikan lebih seksama, wajahnya tampak pucat, dan matanya memantulkan sesuatu di dalam wajan itu, seperti bayangan wajah seseorang yang sedang menjerit. Aku tak berani menatap lama. Aku segera bangkit, membayar, dan keluar dari warung itu dengan dada sesak. Dari luar, warung itu tampak biasa saja. Hanya lampu kuning redup dan suara Bu Marni yang masih terdengar dari dapur. Tapi di tengah malam yang sunyi itu, aku jelas mendengar sesuatu lain. Suara sendok beradu dengan panci, diiringi gumaman pelan seperti doa yang tak kukenal bahasanya. Sejak malam itu, aku tak pernah mau lewat jalan itu sendirian. Tak kenapa tiap kali angin malam membawa aroma kencur dan sambal dari arah tikungan, aku selalu teringat wajah Bu Marni dan senyumnya yang seperti tak pernah manusiawi. Tak ada yang menyangka, di balik setiap mangkuk seblak yang ramai diburu orang, tersimpan kisah kelaparan yang tak pernah bisa dipuaskan, bahkan oleh darah manusia sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak malam pertama aku datang ke warung itu. Kabarnya, seblak Bu Marni makin terkenal. Dari hanya satu warung kecil di tikungan, kini ia membuka cabang di jalan utama, dekat pabrik tekstil. Pelanggan datang silih berganti. Para sopir, pekerja malam, bahkan anak muda yang sengaja nongkrong hanya untuk menikmati pedasnya seblak Bu Marni yang katanya nggak ada tandingannya. Tapi di balik kesuksesan itu, terselip satu hal yang mulai mengguncang keseharian Bu Marni. Munculnya warung baru tak jauh dari tempatnya. Warung itu sederhana tapi tampak bersih dan nyaman. Namanya Seblak Rina, diambil dari nama pemiliknya, Rina. Mantan karyawan Bu Marni yang dulu membantu di dapur selama hampir setahun. Orang-orang awalnya tak begitu memperhatikan, sampai 1 minggu kemudian, pelanggan Bu Marni mulai berkurang. Banyak yang pindah ke warung Rina, katanya. Rasa seblaknya lebih ringan di lidah. Tak terlalu pedas tapi gurih. Dan yang paling penting, nggak bikin kepala berat kayak di warung Bu Marni. Bu Marni tentu murka. Dia tak pernah menunjukkan emosinya di depan pelanggan. Tapi di dapur, matanya berkilat penuh benci. Jadi, karyawan setianya sering mendengar gumam pelan yang tak seharusnya diucapkan manusia. Dia berani lawan aku, padahal dulu aku yang ngasih makan. Kadang, saat malam mulai larut dan pelanggan sudah pulang, Bu Marni duduk di kursinya, menatap wajan kosong di atas tungku. Dedi bilang, perempuan itu sering bicara sendiri, seolah sedang curhat pada sesuatu yang tak kasat mata. Kalau rezekiku diambil, ambil juga napasnya. Begitu katanya dalam bisikan yang ia kira tak terdengar. Rina, di sisi lain tampak bahagia. Warungnya ramai, apalagi karena sikapnya yang ramah dan sopan. Dia tak pernah menjelekkan Bu Marni, bahkan saat pelanggan menyinggung warung lamanya itu. Bu Marni itu baik kok. Dulu saya banyak belajar dari beliau, katanya sambil tersenyum. Tapi siapa sangka justru kata-kata baik itulah yang membuat amarah Bu Marni semakin membara. Suatu malam Bu Marni duduk di ruang belakang warungnya. Lampu sudah dipadamkan, hanya tersisa cahaya dari lilin kecil di sudut meja. Di hadapannya tergeletak foto Rina, diambil diam-diam dari media sosial. Ia menatap foto itu lama, dengan mata merah dan wajah lelah. Mulutnya bergetar menggumam pelan. Kalau rezeki harus dibagi, aku nggak rela. Biar sekalian dia yang pergi. Suara pintu berderit pelan. Jadi muncul membawa ember kosong. Bu, saya cuci semua piringnya, katanya dengan nada takut-takut. Bu Marni menoleh tapi tak menjawab. Dia hanya menatap lilin yang nyalanya bergoyang lemah. Dad, kamu percaya nggak kalau manusia bisa diambil rezekinya pakai mulut sendiri? Dedi bingung, maksudnya Bu? Mulut yang ngomong manis.
Kadang lebih tajam dari pisau, gumamnya pelan. Malam itu Dedi tak berani bertanya lagi. Ada sesuatu di mata Bu Marni. Bukan sekadar marah, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti rasa kehilangan yang telah berubah jadi dendam. Esoknya, kabar menyebar cepat. Beberapa pelanggan yang baru makan di warung Rina mengaku merasa aneh. Ada yang mendadak pusing, ada yang muntah, bahkan satu orang sampai jatuh pingsan di tempat. Warga mengira makanan Rina basi, tapi setelah diperiksa tak ada yang salah. Bumbunya segar, semua bahan baru. Namun kejadian aneh itu terus berulang. Dan entah kenapa, hanya terjadi pada orang-orang yang sebelumnya dikenal sering makan di warung Bu Marni. Rina mulai gelisah. Ia berdoa tiap malam tapi tetap saja setiap pagi kuah seblaknya berubah warna. Kadang keabu-abuan, kadang berminyak seperti darah. Ayamnya cepat busuk, dan kompor sering mati sendiri meski gas masih penuh. Ia mencoba tak percaya hal-hal mistis. Tapi ketika suatu malam ia mendengar suara seseorang berbisik di belakang dapur, "Balik ke tempat asalmu." Rina tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Sementara itu, Bu Marni terlihat semakin aneh. Ia jarang tidur. Kulitnya mulai pucat, matanya cekung tapi menyala di bawah cahaya lampu. Warungnya kembali ramai, tapi tiap kali ia melayani pembeli, tangannya seperti bergerak otomatis, tanpa kendali. Beberapa kali Dedi mendengar tawa kecil keluar dari arah dapur, padahal tak ada siapapun di sana. Suatu malam, hujan turun deras. Kilatan petir membelah langit, dan warung Bu Marni kosong dari pelanggan. Dedi hendak menutup warung ketika melihat Bu Marni berdiri di halaman belakang. Tubuhnya kuyup, memegang sesuatu yang dibungkus kain merah. "Bot, itu apa?" tanyanya ragu. Bu Marni menoleh perlahan, senyumnya tipis, matanya kosong. "Bumbu baru, Dad. Biar warung kita makin laris." Ia tertawa kecil, tapi suaranya berat, seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan. Dedi mundur perlahan lalu masuk ke dapur menutup pintu. Dari celah papan, ia melihat Bu Marni menggali tanah di dekat tungku, menaruh bungkusan itu ke dalam lubang, lalu menaburinya dengan beras kuning dan bunga 7 rupa. Setelah malam itu, warung Bu Marni kembali penuh seperti dulu. Sementara di warung Rina, pelanggan makin takut datang. Beberapa bilang, mereka melihat sosok perempuan tua duduk di pojok warung Rina tiap malam. Hanya diam, menatap wajan mendidih dengan mata penuh amarah. Dan anehnya setiap pagi wajan itu selalu kosong. Padahal Rina yakin belum memasak apapun sejak semalam. Warga mulai berbisik. Katanya ini bukan lagi persaingan warung biasa. Ini sudah masuk wilayah guna-guna. Dan di Karawang, tempat tanahnya lembab dan banyak sumur tua. Sekali seseorang membuka pintu menuju dunia itu, jarang ada yang bisa menutupnya lagi. Dari sinilah semuanya mulai. Dari rasa iri, dari bibir yang mengucap doa dengan niat yang salah. Karena kadang, rasa lapar bukan berasal dari perut, tapi dari hati yang tak pernah puas. Hujan baru saja berhenti malam itu. Tanah becek di belakang warung Bu Marni masih mengeluarkan uap tipis, seperti napas bumi yang lelah. Langit di atas Karawang tampak muram, diselimuti awan kelabu yang enggan bergeser. Di jalanan sepi itu, hanya satu warung yang masih menyala. Warung seblak Bu Marni, dengan lampu kuning pucat yang bergetar lemah ditiup angin. Sejak kejadian Rina dan warung barunya sepi, Bu Marni tak lagi tampak seperti dulu. Tubuhnya makin kurus, matanya sayu tapi penuh bara aneh. Kadang ia tertawa sendiri di dapur. Kadang berbisik seperti sedang berbicara dengan seseorang. Jadi, karyawan satu-satunya yang masih bertahan mulai ketakutan. Ia sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal ia tahu cuma ada mereka berdua di situ. Namun malam itu berbeda. Ada tamu datang ke warung. Seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam, topi lebar menutupi wajahnya. Ia duduk di kursi pojok menunggu diam. Bu Marni keluar dari dapur, wajahnya kaget. Seolah sudah mengenali tamu itu. "Sampean datang juga, Mbah." Suara Bu Marni pelan, tapi ada getar hormat di sana. Lelaki itu mengangguk pelan. "Angin dari Cilamaya sudah sampai ke sini, Marni. Aku tahu kau manggilku." Lelaki itu dikenal orang-orang sebagai Mbah Surip, seorang paranormal dari daerah Cilamaya. Konon dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia jarang keluar malam, kecuali kalau memang dipanggil untuk urusan yang melibatkan tukar balik. Dan malam itu, Bu Marni tahu,
Dialah satu-satunya harapan untuk merebut kembali nasibnya yang mulai direbut orang lain. Bu Marni duduk di depan Mbah Surip, tangannya menggenggam erat rokok yang hampir padam. "Saya cuma pengen warung saya balik rame, Mbah. Kayak dulu, tapi sekarang orang-orang pada pindah ke Rina. Padahal saya yang ngajarin dia, saya yang ngajarin cara bikin bumbu, saya yang ngasih modal dulu." Mbah Surip menatapnya lama, matanya kecil tapi tajam. "Kau mau rezekimu kembali, tapi kau lupa ada harga yang harus dibayar. Dunia ini nggak kasih apa-apa tanpa tebusan." Bu Marni terdiam. Suara jangkrik di luar mendadak lenyap. Dari arah dapur, terdengar bunyi sendok jatuh. Pelan tapi membuat jantung Dedi yang mendengar dari luar berdebar kencang. "Kalau cuma syarat, saya siap, Mbah," ucap Bu Marni akhirnya. "Yang penting Rina itu nggak bisa jualan lagi. Biar orang-orang tahu siapa yang lebih pantas disegani." Mbah Surip menarik napas panjang, lalu membuka tas kecil yang dibawanya. Dari dalam ia mengeluarkan benda-benda aneh. Kain kafan, tanah dari kuburan, dan seekor ayam hitam kecil yang matanya masih bergerak. Dedi yang mengintip dari sela pintu nyaris menjerit, tapi lidahnya terasa keluh. "Ini bukan urusan ringan, Marni," kata Mbah Surip pelan. "Kalau kau jalankan ritual ini jangan pernah menyesal. Sekali kau buka pintu, arwah yang datang tak akan mau pulang." "Mereka lapar." Mereka menagih, tapi Bu Marni sudah bulat. Matanya tak lagi menunjukkan ragu. "Biar. Asal warung saya nggak kalah, saya sanggup." Malam itu di belakang warung ritual dilakukan. Hanya diterangi 2 batang lilin merah dan aroma dupa yang menusuk hidung. Ayam hitam itu disembelih, darahnya diteteskan ke tanah bercampur bunga 7 rupa. Mbah Surip membaca mantra panjang dalam bahasa yang tak bisa dipahami Dedi, yang masih bersembunyi di balik tumpukan ember. Sesekali angin berputar di sekeliling mereka. Bukan angin biasa, tapi dingin dan berat. Seperti ada sesuatu yang ikut berdiri di sana. Bu Marni menggigil. Dari Mansnuskuwer tangannya terlipat di dada. Tiba-tiba lilin bergoyang keras lalu padam satu persatu. Hanya tersisa cahaya kecil dari bara dupa yang perlahan menghitam. Dari dalam tanah, terdengar suara pelan, seperti desisan panjang yang datang dari dalam bumi. Suara itu pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Sampai akhirnya terdengar jelas seperti suara anak kecil menangis, memanggil-manggil nama seseorang. "Ibu, lapar." Bu Marni menatap Mbah Surip dengan wajah pucat. "Mbah, itu apa?" "Diam," bentak Mbah Surip. Ia menancapkan jarinya ke tanah dan membaca mantra lebih keras. Namun suara tangisan itu tak berhenti. Malah kini disertai tawa lirih dari arah dapur. Bu Marni menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus. Suara anak kecil, menangis lalu tertawa lalu menangis lagi. Sampai akhirnya semuanya berhenti mendadak, digantikan oleh kesunyian yang memekakkan telinga. Mbah Surip berdiri, wajahnya berkeringat. "Sudah, selesai. Udah, Mbah. Apa, udah balik ke saya rezekinya?" Mbah Surip menatapnya datar. "Bukan rezeki yang balik, Marni. Tapi dia yang akan datang menjemput janjimu. Mulai semalam ini jangan biarkan wajahmu berhenti menyala. Karena kalau api padam dia akan lapar. Dan kau tahu apa yang akan dimakannya." Sejak malam itu Bu Marni tak pernah mematikan apinya. Warungnya buka sampai pagi. Bahkan ketika tak ada satu pun pembeli yang datang. Kadang, dari kejauhan, warga yang lewat bisa melihat asap hitam mengepul dari dapurnya. Meski tak ada tanda-tanda ia sedang memasak. Dan anehnya, mulai besok paginya warung Rina mendadak tutup. Rina jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas dingin, kulitnya memucat dan setiap malam ia bermimpi didatangi sosok perempuan tua yang membisikkan sesuatu di telinganya. "Bumbu seblakmu, sudah kubumbui rasa dendamku." Bu Marni tersenyum puas. Ya pikir semua berjalan lancar. Warungnya kembali ramai, uang kembali mengalir, dan orang-orang kembali menyebut namanya. Tapi di dalam warung itu, di antara aroma cabai dan kencur, ada sesuatu yang lain ikut bersemayam. Sesekali saat Bu Marni menoleh ke dapur, ia melihat bayangan kecil berlari di belakang tungku, atau mendengar suara sendok beradu sendiri, seolah seseorang sedang membantu memasak di sana. Dan setiap kali itu terjadi, seblaknya terasa lebih nikmat dari biasanya. Mbah Surip sudah memperingatkan, sekali kau buka pintu, kau tak bisa menutupnya lagi. Tapi bagi Bu Marni, pintu itu bukan ancaman.
Itu adalah harga dari rezeki yang tak ada habisnya. Dia tahu sadar, setiap mangkuk seblak yang ia jual bukan cuma berisi makanan tapi juga kutukan. Beberapa hari setelah warung Bu Marni kembali ramai, hidup Rina mulai terasa aneh. Bukan karena dagangannya sepi. Ia sudah ikhlas katanya, rezeki orang berbeda-beda. Tapi ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar sepi. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Malam itu Rina menutup warungnya lebih cepat dari biasanya. Hujan turun sejak sore, membuat jalanan lengang. Dirobian ke arah Sibuan untuk membersihkan wajan, tapi langkahnya terhenti. Kuah seblak yang tadi masih panas kini berubah warna, merah kehitaman, seperti darah yang mengering. Bau anyir perlahan muncul, menusuk hidung. Rina mengernyit menutup hidungnya. Mungkin karena airnya kotor, gumamnya. Ia menuang air bersih dan mencuci wajan itu, tapi anehnya, setiap kali wajan disikat, muncul bercak baru di sisi lain. Seperti noda itu hidup, berpindah tempat, menolak dibersihkan. Suara petir menggema di luar. Lampu bohlam di dapur bergetar pelan, cahayanya redup lalu mati. Gelap seketika. Rina menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia tahu listrik di daerahnya sering padam kalau hujan deras. Namun kali ini, ada yang berbeda. Dalam gelap ia mendengar suara. Langkah kecil, pelan, teratur. Bukan dari luar, tapi dari dalam dapur, tepat di belakang punggungnya. Siapa? Tak ada jawaban. Hanya bunyi sendok jatuh dari meja, disusul suara sesuatu menyeret di lantai. Seperti kain basah digesekkan perlahan. Rina menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ia melihat bekas jejak kecil. Seperti telapak kaki anak-anak. Basah berwarna merah gelap, ia menggigil. Ya Allah! Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Langkah kecil. Lalu tawa lirih. Tawa itu lembut tapi dingin. Suara yang seharusnya terdengar lucu, justru membuat bulu kuduknya berdiri. Lampu tiba-tiba menyala kembali dan semua tampak normal. Tak ada bekas kaki, tak ada wajan berdarah. Hanya dirinya sendiri yang berdiri kaku di tengah dapur, menggenggam sendok dengan tangan gemetar. Malam itu Rina tak bisa tidur. Tubuhnya panas dingin. Setiap kali ia memejamkan mata, ada bayangan wajah anak kecil muncul di pikirannya. Pucat, matanya kosong, bibirnya biru, dan di lehernya melingkar bekas tali. Rina terbangun dengan teriakan kecil, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2:37. Ia menatap sekeliling kamarnya yang gelap, lalu mendengar suara dari luar jendela. Ibu, aku lapar. Suaranya pelan, seperti anak kecil yang memanggil ibunya. Tapi Rina tak punya anak. Ia membeku di tempat, menatap jendela dengan napas tertahan. Bayangan kecil bergerak di balik tirai. Tubuh mungil berdiri diam, hanya memandang ke arah dalam. Rina menjerit berlari menyalakan lampu. Tapi ketika ia buka tirai, yang ada hanya udara malam dan hujan rintik yang jatuh di kaca. Keesokan harinya, Rina tak membuka warung. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ibu kosnya Bu Maimunah sempat menegurnya. Rin, kamu sakit nah? Dari tadi subuh, aku dengar kamu ngomel-ngomel sendiri. Rina hanya tersenyum lemah. Enggak Bu, mungkin ngigau. Padahal ia tahu semalam ia benar-benar mendengar suara anak kecil memanggil-manggil dari dapur. Hari-hari berikutnya, Rina makin sering kehilangan kesadaran. Kadang ia ditemukan pingsan di depan warungnya, dengan tangan masih menggenggam ulekan batu. Kadang tetangga mendengar ia tertawa tengah malam, padahal lampu warung sudah mati. Dan setiap pagi, ada satu hal yang selalu sama. Di dapur, di dekat kompor, selalu ada satu mangkuk seblak, utuh, masih hangat, padahal Rina tak pernah memasaknya. Bu Maimunah yang mulai curiga, akhirnya mengundang tetangga untuk melihat. Mereka masuk ke warung, tapi begitu membuka pintu dapur, bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung hingga nyaris membuat muntah. Wajan di atas tungku penuh cairan merah kental dan di atasnya, ada rambut panjang melilit sendok kayu. Mereka berlari keluar sambil berteriak histeris. Sementara Rina hanya berdiri di depan pintu, wajahnya kosong. Jangan dibuang. Dia belum selesai makan, katanya datar. Sejak hari itu Rina jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Kadang ia bicara sendiri menyebut nama seseorang. Bu Marni, jangan, tolong hentikan. Tapi tak ada yang tahu maksudnya.
Beberapa warga mencoba membawanya ke rumah sakit, tapi dokter tak menemukan penyakit apapun. Suhu tubuhnya normal, detak jantung stabil. Tapi setiap kali dokter menatap matanya, mereka mengaku merinding. Matanya seperti kosong, tapi di baliknya ada sesuatu yang hidup, kata salah satu perawat. Malam ketiga di rumah sakit, Rina hilang dari kamarnya. Perawat yang berjaga sempat mendengar suara sendok beradu dari dapur rumah sakit. Dan saat diperiksa, mereka menemukan Rina duduk di lantai, memegang mangkuk kosong, bibirnya tersenyum aneh. Sudah kenyang ucapnya, tapi di lantai terlihat jejak merah mengarah ke pintu keluar. Rina dibawa pulang beberapa hari kemudian. Sejak itu ia tak pernah membuka warung lagi. Warungnya ditutup rapat, lampunya padam, dan papan namanya dibiarkan tergantung miring di tiup angin. Namun warga sekitar sering melihat cahaya redup dari dalam. Dan kadang, terdengar suara wajan mendidih sendiri di tengah malam. Mereka bilang, setiap kali hujan turun di Karawang, di depan warung Rina tercium aroma seblak pedas yang kuat. Tapi jika kau mendekat, aroma itu berubah, menjadi bau amis darah dan suara kecil memanggil pelan. Bu, aku lapar lagi. Setelah Rina jatuh sakit dan warungnya tutup total, warung Bu Marni justru semakin ramai. Setiap sore, pengunjung memadati bangku panjang di depan warung. Aroma seblak yang kuat bercampur uap panas memenuhi udara Karawang yang lembab. Dari luar semua tampak baik-baik saja. Bu Marni bahkan terlihat lebih segar dari biasanya. Wajahnya bersinar, senyumnya ramah, dan uang di laci semakin banyak. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Warga sekitar mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka lihat. Beberapa pelanggan mengaku mendengar suara berbisik saat makan di warung itu. Bukan dari orang lain, tapi dari mangkuk di depan mereka. Pedas ya, Mbah? Iya, Bu. Tapi barusan ada yang ngomong juga. Kayak ada suara perempuan. Mungkin suara dari dapur, jawab Bu Marni cepat sambil tersenyum datar. Tapi setelah pelanggan itu pergi, Bu Marni menatap wajan besar di tungku. Kuahnya berputar pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah permukaannya. Kita tahu dia tak sedang memasak sendirian. Malam-malam belakangan Bu Marni sering terbangun. Dari dapur terdengar bunyi ulekan yang bergerak sendiri. Ciki! Suara batu menumbuk cabai, pelan tapi berirama. Kadang terdengar suara seperti seseorang meniup api di tungku. Padahal ia sendirian di rumah. "Pa, kau dengar nggak?" Tanyanya pada suaminya, Pak Sardi. Tapi lelaki itu hanya membalik badan. Suara dengkurnya pelan, tenang, seolah tak mendengar apapun. Bu Marni menghela napas, lalu menatap ke arah dapur yang gelap. Dari sana tampak bayangan seseorang, berdiri tegak di dekat kompor. Perempuan rambut panjang dan tubuhnya tampak basah kuyup. Wajahnya tak terlihat, hanya kepalanya sedikit miring, seperti sedang menatap ke arah Bu Marni. "Siapa itu?" bisik Bu Marni. Bayangan itu tak bergerak. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan dan menunjuk tepat ke arah wajan besar di tungku. Bu Marni menelan ludah. Junlau su arti isyarat itu. Mbak Surip pernah bilang ya kalau makhluk itu mulai menunjukkan tempatnya, berarti sudah waktunya diberi makan lagi. Tapi ia tak mau mengulang ritual itu. Dia takut. Ia menyesal. Namun setiap kali ia mencoba berhenti, suara itu datang dalam mimpi. Suara perempuan yang tertawa lirih sambil berkata, "Kau janji kasih aku makan. Kau janji." Sejak saat itu aroma masakan Bu Marni berubah. Masih sama pedasnya, tapi lebih kuat, lebih menggigit. Beberapa pelanggan malah merasa ketagihan seolah seblaknya punya rasa yang bikin candu. Namun anehnya, beberapa hari kemudian, 2 pelanggan tetapnya jatuh sakit. Mereka mengeluh pusing, mual, dan selalu bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang yang menawarkan mangkuk seblak panas. Satu dari mereka bahkan sempat muntah darah di rumah. Rumor pun mulai menyebar. Ada yang bilang warung Bu Marni pakai pesugihan. Ada yang bilang ia kerjasama dengan makhluk gaib. Tapi anehnya, tak ada yang benar-benar berani menuduh. Entah karena takut, atau karena memang seblak Bu Marni terlalu enak untuk ditinggalkan. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 1 Sanda, Bu Marni terbangun karena mencium bau gosong dari dapur. Ia berlari ke sana tapi tak ada api. Hanya wajan besar yang berasap sendiri, tanpa kompor menyala. Kuah di dalamnya mendidih, menimbulkan suara gelembung kecil yang aneh, seperti suara seseorang yang tertawa dari dalam cairan. Bu Marni menatap ke dalam wajan.
Trisnat di balik uap panas yang melihat bayangan wajah perempuan. Pucat dengan mata merah menyala tersenyum lebar. Rina, nama itu meluncur pelan dari bibirnya tanpa sadar. Seketika uap mendadak menghilang. Cairan di wajah menjadi tenang, seperti tak pernah mendidih. Tapi dari dasar muncul sesuatu. Sehelai rambut panjang, terangkat pelan oleh gelembung terakhir, lalu tenggelam lagi. Keesokan paginya Bu Marni jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, kulitnya memucat. Ia tak lagi bisa berdiri lama di depan kompor. Setiap kali mencoba memasak, ia merasa pusing. Dan suara tawa itu kembali terdengar di telinganya. "Aku sudah makan, sekarang giliranku yang masak." Suaminya Pak Sardi kebingungan. Dia memanggil Mbah Surip, sang dukun dari Cilamaya. Begitu tiba, Mbah Surip hanya menatap Wajan di dapur dan bergumam, "Ini bukan cuma guna-guna nih, ini sudah jadi tempat bersemayam. Kau kasih makan sesuatu yang lapar dan sekarang dia minta gantiannya." Mbah Surip mencoba melakukan ritual pembersihan. Ia menabur garam di sekeliling dapur, membaca doa-doa Jawa kuno, lalu menutup Wajan dengan kain putih. Tapi malam itu, sebelum fajar menyingsing, kain putih itu terbakar dengan sendirinya. Dan di atas Wajan tertulis seperti bekas tangan yang menekan kuat-kuat dari dalam. 5 jari, membentuk tanda merah menghitam. Warung Bu Marni ditutup untuk sementara. Namun orang-orang yang lewat di depan masih bisa mencium aroma seblak pedas, menyeruak dari celah dinding. Padahal tak ada siapapun di dalam. Beberapa bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan duduk di kursi pelanggan, menunduk sambil mengaduk mangkuk kosong. "Warung itu bukan tempat makan lagi," kata warga. "Itu sudah jadi tempat makan bagi yang tak kasat mata." Dan sejak malam itu, tak ada satu pun pedagang yang berani membuka lapak di seberangnya. Karena setiap kali mereka mencoba di pagi hari, dagangan mereka basi, dan di bawah meja selalu ada satu mangkuk seblak, masih hangat, dengan tulisan kecil di pinggir mangkuknya, "Untuk Rina." Dalam dunia santet, yang kenyang akan lapar lagi. Karena darah dan janji tak pernah bisa ditebus dengan uang, melainkan dengan jiwa yang sama nilainya. Malam itu, langit Karawang tampak berat. Awan pekat menggantung di atas desa Cilamaya. Angin berhembus dingin seperti membawa sesuatu yang tidak baik. Di warung Bu Marni, lampu gantung redup berayun pelan, menyisakan bayangan panjang di dinding yang retak. Bu Marni duduk di kursi kayu, wajahnya pucat. Tubuhnya lemas tapi matanya tak bisa terpejam. Sejak beberapa hari terakhir, ia selalu merasa diawasi. Kadang dari sudut dapur, kadang dari balik kaca etalase tempat kerupu. Dan yang paling membuatnya takut, setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Rina muncul di balik uap wajan, menatapnya tanpa ekspresi, sambil berbisik, "Kau janji, Marni. Janji kasih makan aku." Bu Marni tak lagi tahu harus bagaimana. Mbah Surip sudah tak mau datang lagi. Katanya urusan ini sudah lewat dari tangan manusia. Hanya satu orang yang masih setia menemaninya, Dedi, keponakan laki-laki yang sering membantu di warung. Dedi baru berumur 22 tahun. Anaknya sederhana, periang, dan selama ini selalu bilang tak percaya dengan hal mistis. "Biar orang kampung ngomong apa, yang penting warung tante rame," katanya suatu sore sambil membersihkan piring. Tapi sore itu adalah sore terakhir ia bisa tertawa lepas. Menjelang malam, Dedi sendirian di warung. Bu Marni sedang di kamar, demam tinggi. Ia meminta Dedi untuk menutup warung lebih cepat. "Dikunci aja semua, Ded. Jangan lupa matiin kompor," pesan Bu Marni dari kamar. "Iya, Ten. Santai aja," jawabnya sambil mematikan lampu etalase. Ketika Dedi beres-beres dapur, ia mendengar suara seperti seseorang sedang menumbuk cabai di ulekan. "Sek, kek, kek." Padahal dapur sudah kosong. Ia menelis tapi tak ada siapapun. Wajan besar yang biasa dipakai Bu Marni tertutup kain, seperti perintah Mbah Surip sebelumnya. "Ah, mungkin tikus," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hendak menutup pintu dapur, kain putih di atas wajan tiba-tiba bergerak. Pelan, seolah ada yang mendorong dari dalam. Dedi berhenti, matanya menatap lekat. Kain itu kemudian menggelembung, lalu perlahan jatuh ke samping. Menampakkan isi wajan, Dedi mundur selangkah. Kuah merah di dalamnya tampak berputar.
seperti ada sesuatu yang berenang di dalam. Yasuo ingin lari, tapi matanya terpaku. Dari dasar wajan, muncul gelembung besar diikuti sehelai rambut panjang terangkat ke permukaan, menempel di sisi wajan. Lalu muncul wajah, perempuan pucat, matanya membelalak, bibirnya tersenyum miring. "Kau lapar, Daddy?" Suara itu lirih, tapi jelas terdengar di telinganya. Daddy tersentak mundur, menabrak rak piring hingga beberapa mangkuk pecah berantakan. Jenny berlari ke pintu dapur, tapi gagangnya tak bergerak, seolah terkunci dari luar. Sementara dari belakang, terdengar suara sesuatu menyeret di lantai. Pelan, semakin dekat. "Jangan lari, kau gantinya." Daddy menoleh sekilas dan saat itu pula lampu dapur mati. Gelap total, tapi di tengah gelap itu mata merah menyala 2 titik dan tangan dingin meraih bahunya. Ia menjerit namun suaranya terputus di tenggorokan. Pagi harinya warga menemukan warung Bu Marni terbuka lebar. Kursi berantakan, piring berserakan di lantai. Bu Marni pingsan di kamarnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sementara Daddy ditemukan di belakang warung, tepat di dekat sumur tua. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke langit. Di sekitar bibirnya ada noda merah seperti bekas kuah seblak, dan di tangannya masih tergenggam sehelai rambut panjang, hitam dan basah. Polisi datang tapi tak menemukan tanda kekerasan. Mereka menyimpulkan Daddy meninggal karena serangan jantung mendadak. Namun warga tahu itu bukan kematian biasa. Malamnya, beberapa orang mendengar suara dari arah sumur, seperti seseorang tertawa pelan disusul bisikan, "Satu sudah lunas." Sejak itu warung Bu Marni benar-benar ditutup. Papan kayu bertuliskan seblak Marni pedas nampol kini tergantung miring, ditiup angin. Dari luar, bangunannya tampak biasa. Tapi siapapun yang lewat malam-malam di depan sana, selalu mencium aroma seblak panas dan mendengar suara ulekan dari dalam. Bu Marni tak pernah lagi tampak di luar rumah. Beberapa warga bilang, ia sering duduk sendirian di depan pintu, menatap kosong ke arah sumur di belakang warung, sambil berbisik pelan, "Aku nggak mau lagi, tolong hentikan." Tapi tak ada yang datang menolong, karena sejak Daddy meninggal semua orang tahu, roh yang dulu lapar kini sudah punya tubuh baru. Dan entah kenapa, setiap kali hujan turun di Karawang, ada satu hal aneh yang selalu muncul. Dari sumur belakang warung Bu Marni, keluar uap panas beraroma pedas. Dan jika engkau dengarkan baik-baik, di dalamnya terdengar suara lelaki muda yang berkata pelan, "Tante, pedasnya pas banget." Santet tak pernah berhenti di satu tangan. Diri akan terus mencari keseimbangan, mengambil yang paling dekat, yang paling lemah, dan ganen sore singutaro bedinangka. 3 hari setelah kematian Daddy, desa itu seolah diselimuti kabut yang tak mau pergi. Pagi terasa gelap, dan malam seperti menolak berakhir. Orang-orang mulai enggan lewat di depan warung Bu Marni. Bukan karena takut pada Bu Marninya, tapi karena sesuatu yang mereka rasakan setiap kali melewati tempat itu. Udara yang tiba-tiba dingin, aroma pedas bercampur amis, dan bisikan pelan dari arah dapur yang terkunci. Di sisi lain desa, Mbah Surip sang dukun dari Cilamayah mulai kehilangan tidurnya. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah berkabut, dan dari jauh terlihat sosok perempuan berjalan pelan sambil membawa mangkuk seblak. Langkahnya tak menapak tanah, dan setiap kali mendekat, aroma darah bercampur cabai menyengat hingga ke hidung. "Kau yang memanggil aku, Mbah. Sekarang kau yang harus kubawa pulang." Mbah Surip terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menatap ke cermin bambu di depan tempat tidurnya. Dan untuk sesaat, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya, tersenyum tanpa bibir. Sejak saat itu, keadaan Mbah Surip berubah. Tubuhnya lemah, matanya sayu, dan kadang ia berbicara sendiri. Tetangga-tetangganya mulai gelisah. Sore itu, salah satu muridnya, Bayu, datang membawakan air kelapa muda. "Mbah, minum dulu. Badan Mbah udah panas banget." "Kau masih muda, Bayu. Jangan dekat-dekat aku," jawab Mbah Surip pelan. "Aku sudah dipanggil." Bayu terdiam. "Maksudnya Mbah?" Mbah Surip menatapnya, matanya memerah, suaranya berat. "Yang lapar itu bukan manusia, dan aku yang bukakan pintunya." Malamnya, Bayu mendengar suara gamelan samar dari rumah Mbah Surip. Padahal tak ada orang yang sedang hajatan. Yui mendekat mencoba mengintip dari celah jendela bambu.
Di dalam, Mbah Surip duduk bersila di lantai. Di hadapannya wajan kecil berisi air kembang 7 rupa. Di sekitar tubuhnya, lingkaran garam yang sebagian sudah rusak. Dan di dinding, bayangan perempuan berambut panjang tampak menunduk di belakangnya. "Kau sudah kembalikan semua. Jangan ambil aku," gumam Mbah Surip ketakutan. Namun bayangan itu semakin mendekat. Lalu dari arah dapur terdengar suara benda berat jatuh, disusul bisikan lembut. "Kau yang panggil aku. Kau yang kasih makan. Sekarang aku yang mau makan." Bayu panik berlari memanggil warga. Tapi saat mereka datang, rumah Mbah Surip sudah hening. Pintu terbuka lebar, lilin di dalam padam tertiup angin. Dan di tengah ruangan, Mbah Surip ditemukan terduduk kaku dengan mata melotot. Mulutnya menganga, lidahnya hitam. Dan di depannya, wajan air kembang kini penuh dengan cairan merah pekat. Polisi mencoba membawa jenazahnya ke puskesmas. Namun ketika tubuh Mbah Surip diangkat, dari bawah tubuhnya mengalir air berwarna merah tua, berbau anyir. Perawat yang memandikan jenazah mengaku mendengar sesuatu di telinganya. "Aku kenyang sekarang. Sejak malam kematian itu, desas-desus makin liar." Warga bilang, arwah yang dulu dipanggil oleh Mbah Surip sudah bebas. Ritual yang gagal, tumbal yang tak cukup, membuat makhluk itu mencari gantinya sendiri. Dan mulai saat itu, siapapun yang pernah datang makan di warung Bu Marni, mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang mengaku setiap kali makan pedas, merasa tenggorokannya seperti terbakar sampai sulit bernapas. Ada yang bermimpi disuapi oleh tangan perempuan yang hitam dan berasap. Bahkan seorang sopir ojek online yang dulu sering beli di sana mengaku melihat sosok perempuan duduk di jok belakang motornya setiap kali ia melewati jalan dekat warung. "Aku cuma mau makan, Mas," katanya dengan suara serak. Sementara Bu Marni, kini hidupnya berubah menjadi penyesalan tanpa ujung. Ina tak lagi bicara dengan siapapun. Setiap hari duduk di depan rumah, menatap arah dapur yang sudah ditutup rapat dengan papan kayu. Kadang ia bicara sendiri, kadang ia menyodorkan mangkuk kosong ke udara, seolah sedang memberi makan seseorang yang tak terlihat. "Ini nak, seblaknya udah jadi. Jangan marah lagi ya." Warga yang kasihan mencoba membujuk agar ia pindah dari rumah itu, tapi Bu Marni hanya menggeleng pelan. "Kalau aku pergi, dia ikut. Kalau aku tinggal, dia diam di dapur. Lebih baik aku di sini aja." Malam itu, langit Karawang kembali gelap. Petir menyambar jauh di horizon, dan dari arah rumah Bu Marni, warga mencium aroma seblak pedas menyengat. Disusul suara tawa kecil dari arah dapur. "Sekarang giliranku masak, Bu." Tak ada yang berani mendekat malam itu. Hingga pagi tiba, warung itu terbakar habis. Tapi anehnya, api hanya melahap bangunan bagian depan. Dapurnya, tempat wajan itu berada, tetap utuh. Dan di sana, di atas kompor yang gosong, terdapat satu mangkuk seblak yang masih panas, mengepul pelan. Di pinggir mangkuknya tergores tulisan samar. "Balasan sudah diterima. Guna-guna tidak pernah berakhir di tangan manusia. Karena yang memulai bukan manusia, Jering yang mengakhiri juga bukan." Malam itu udara Karawang terasa berat. Angin yang biasanya lewat dengan lembut, kini membawa aroma anyir dan amis, seperti darah basi yang tertinggal di lantai lama. Di depan warung Bu Marni, warga mulai berkumpul dengan rasa takut bercampur penasaran. Di tengah lingkaran mereka berdiri Kiai Hasan, mengenakan jubah putih yang sudah lusuh. Di tangannya tergenggam kitab kecil dan sebotol air zam-zam. "Semua orang di sini saksi," katanya pelan tapi tegas. "Apa yang akan kita lakukan malam ini bukan permainan. Jika ada yang takut, mundur sekarang." Tak ada yang bergerak. Semua menatap ke arah warung seblak itu. Bangunan kecil beratap seng yang kini tampak seperti sarang makhluk gaib. Panci dan sendok berkarat masih tergeletak di meja. Namun aroma seblaknya kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung. Aku, yang ikut berdiri di antara warga, bisa mendengar dengan jelas suara lirih dari dalam dapur. Seperti istri orang sedang menangis. Pelan pintu warung didorong terbuka. Udara dingin langsung menerpa membuat bulu kuduk meremang. Di dalam, Bu Marni terbaring di lantai. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat kehijauan. Matanya setengah terbuka menatap kosong ke arah tungku. Bibirnya bergetar, menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Kiai Hasan melangkah mendekat. "Bismillahirrahmanirrahim." Suaranya menggema pelan. Dua orang santri ikut membuka sajadah kecil di lantai, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah.
Suara mereka seperti bergema di ruang sempit itu, memantul ke dinding, lalu menyatu dengan desis angin malam. Tiba-tiba Bu Marni menjerit. Suara itu tidak seperti manusia, serak dalam dan melengking. Tangannya mencakar lantai, sementara tubuhnya melengkung seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. "Pergi, jangan ambil aku," teriaknya. Kiai Hasan tetap membaca ayat, semakin keras semakin mantap. Air zam-zam dipercikkan ke tubuh Bu Marni, dan dari sana keluar bau gosong yang sangat tajam. Dari sela-sela ubin dapur, sesuatu mulai muncul. Bungkusan kain putih yang sudah menghitam. Semua yang melihat menahan napas. Kiai Hasan memberi isyarat pada warga. "Gali lantainya," katanya singkat. Dengan skop kecil dan tangan gemetar, 2 orang warga mulai menggali tanah di bawah tungku. Tak butuh waktu lama mereka menemukan benda itu. Bungkusan kain kafan, di dalamnya rambut panjang, kuku manusia, dan sisa potongan jari yang sudah membusuk. Seorang ibu menjerit histeris. Kiai Hasan menutup bungkusan itu dengan sajadah, lalu membaca doa. "Ini asal segala malapetaka," ucapnya. "Inilah tumbal yang membuat warung ini hidup." Tapi sebelum ritual selesai, tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan. Api dari tungku menyala sendiri, padahal tak ada minyak, tak ada kayu. Di tengah api itu, sosok hitam muncul perlahan, tingginya hampir menyentuh langit-langit warung. Matanya merah menyala, dan dari tubuhnya mengalir bau daging terbakar. Bu Marni menjerit lagi, "Itu, Dedi, jangan ambil aku." Semua orang terpaku. Sosok itu memang mirip Dedi, karyawan yang sudah meninggal beberapa minggu lalu. Wajahnya hancur, tapi matanya masih hidup, penuh amarah dan kesedihan. "Kenapa, Bu?" Suaranya berat menggema di seluruh ruangan. "Aku cuma ingin kerja, bukan mati di dapur ini." Kiai Hasan berdiri tegak menatap arwah itu. "Kau dizalimi, Dedi. Tapi sekarang waktunya kembali. Biarlah itu Allah yang membalas." Sambil memercikkan air ruqyah, Kiai Hasan melangkah maju. Setiap percikan air mengenai tubuh arwah, terdengar suara mendesis seperti besi panas direndam air. Sosok Dedi memandang Bu Marni untuk terakhir kalinya, lalu berkata pelan, "Kau janji, Bu, aku nggak sendirian lagi di sana." Kemudian ia memudar perlahan, meninggalkan bau gosong dan dingin yang menggigit kulit. Api padam dan suasana hening seketika. Bu Marni tak lagi bergerak. Tubuhnya terkulai, napasnya tersengal. Kiai Hasan mendekat, memeriksa denyut nadi lalu menggeleng. "Dia belum mati," katanya pelan. Tapi rohnya sudah digigit rasa takutnya sendiri. Ritual malam itu berakhir menjelang subuh. Warung itu disegel warga, dan benda-benda hasil galiannya dikubur di tanah kosong di belakang masjid. Tapi sejak hari itu, tak ada yang berani lewat sana selepas maghrib. Kadang terdengar suara panci beradu, dan bau seblak gosong yang muncul entah dari mana. Beberapa bilang itu cuma sisa trauma, tapi aku tahu ada sesuatu yang belum tenang di sana. Arwah yang pernah dijadikan tumbal tak akan pergi begitu saja. Bukan sebelum dosa yang melahirkannya benar-benar dibersihkan. Dan malam itu, ketika aku menutup kisah ini, aku masih bisa mendengar suara lirih dari arah warung tua itu. "Bu, aku lapar." Pagi itu, langit Karawang tampak aneh. Mendung tapi tak hujan, seakan matahari enggan menatap tanah yang baru saja dikotori hal-hal yang tak seharusnya dilakukan manusia. Di rumahnya yang sederhana, Bu Marni terbaring di ranjang dengan tubuh gemetar. Matanya cekung, kulitnya pucat kebiruan, dan dari bibirnya kadang keluar bisikan pelan yang tak bisa dimengerti siapapun. Beberapa tetangga sempat menjenguk, tapi tak satu pun berani lama-lama di dalam rumah itu. Ada bau hangus samar yang entah dari mana asalnya. Bau itu seperti campuran antara daging terbakar dan minyak goreng basi. Anak Bu Marni, si Tio, 17, menangis di sudut kamar. Ketakutan melihat ibunya terus mengigau sambil mencakar-cakar dinding. Ada api. Ada yang nyalain kompor, padahal aku udah matiin semua. Johnny, katanya dengan suara parau. Setiap kali Tio mencoba menenangkan, tangan Bu Marni malah meronta. Matanya melotot lalu tertawa pelan. "Heh, warungku ramai lagi, Tio, lihat. Mereka semua makan sebelahku, namun tak ada siapapun di sana. Hanya udara kosong dan suara panci beradu yang entah dari mana datangnya." Warga sudah sepakat. Setelah kejadian ritual malam itu, warung Bu Marni ditutup permanen.
Tapi anehnya, beberapa orang mengaku melihat cahaya api di dalam warung saat tengah malam. Seperti ada yang masih memasak di sana. Ketika didekati, tak ada siapapun. Hanya panci berasap dan tungku yang masih hangat. Kiai Hasan pernah datang lagi, berusaha mendoakan tempat itu dari luar pagar. Namun bahkan ia pun mengakui, arwah yang terikat oleh dosa tidak mudah dilepaskan. Menurutnya, roh Dedi dan entitas yang dulu dipanggil lewat pesugihan masih berada di antara dunia manusia dan alam sana. Sementara itu, keadaan Bu Marni semakin memburuk. Tubuhnya perlahan menghitam seperti terbakar dari dalam. Kadang kulitnya melepuh tanpa sebab, mengeluarkan cairan hitam pekat. Dokter yang datang hanya bisa menggeleng, karena setiap luka yang diobati, muncul luka baru di tempat lain. Malam terakhir hidupnya, rumah itu bergetar seperti diguncang sesuatu dari bawah tanah. Tio menjerit minta tolong, tapi warga tak ada yang berani masuk. Dari celah jendela, terlihat api berkobar di dalam kamar, menyala dengan warna merah kehitaman. Suara Bu Marni terdengar jelas. Jeritan bercampur tawa seperti orang yang kehilangan kewarasan. "Dedi, aku cuma mau rezeki. Jangan bakar aku. Jangan!" Namun tak ada yang bisa menolong. Api itu terlalu panas, tapi anehnya tak merembet ke rumah-rumah sekitar. Ketika warga akhirnya memberanikan diri masuk setelah api padam, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ranjang tempat Bu Marni tidur hangus terbakar sempurna, tapi dinding di sekitarnya utuh. Tubuh Bu Marni sendiri tak sepenuhnya tinggal. Yang tersisa hanya abu kehitaman di atas kasur, dengan bentuk menyerupai tubuh manusia yang sedang berbaring. Di sampingnya tergeletak satu mangkuk seblak yang gosong, dengan sendok masih berdiri tegak di dalamnya. Kiai Hasan hanya bisa menunduk, membaca doa dengan suara berat. Yang berasal dari kegelapan, kembali ke kegelapan. Yang hidup dengan sihir, akan mati dijilat sihirnya sendiri. Sejak malam itu, rumah dan warung Bu Marni tak pernah disentuh lagi. Warga sepakat membiarkannya kosong. Tapi bagi mereka yang nekat lewat tengah malam di jalan kecil menuju warung itu, sering terdengar suara seseorang yang sedang mengaduk panci sambil bersenandung lirih. Kadang dari dalam warung yang gelap, muncul cahaya kecil seolah tungku menyala kembali. Dan di antara suara desis api, terdengar suara perempuan parau berbisik. "Seblak, panasnya pas ya. Tambah pedas dikit biar makin nagih." Beberapa kali, anak-anak muda yang lewat mengaku melihat sosok wanita berambut acak-acakan duduk di depan warung. Tangannya sibuk mengaduk panci, tapi wajahnya tak terlihat jelas. Hanya kulit gosong dan mata merah menyala. Tak ada yang berani menegur, karena mereka tahu, di balik warung itu bukan lagi Bu Marni yang memasak, melainkan sisa dosa dan dendam yang belum selesai. Dan begitulah akhirnya kisah Bu Marni, sang bos warung seblak di Karawang, yang haus rezeki, hingga menukar nurani dengan pesugihan. Kini nama seblak Marni hanya disebut dengan bisikan, dan dijadikan peringatan oleh warga sekitar, bahwa tidak ada kenikmatan dunia yang pantas dibayar dengan darah orang lain. Karena ketika kau bersekutu dengan kegelapan, cepat atau lambat, api itu akan mencari jalan untuk kembali padamu. Dan bila malam terasa sepi, berhentilah sejenak di jalan Karawang itu. Jika tercium bau seblak yang hangus dari arah warung tua yang tertutup debu, jangan menoleh, sebab siapapun yang menatap ke dalam warung itu, katanya, akan melihat seseorang sedang tersenyum di balik asap, menawarkan semangkuk seblak panas yang tak pernah habis. Suara jangkrik malam itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Angin yang melintas di jalan kecil menuju bekas warung Bu Marni membawa aroma seblak gosong yang samar, aroma yang selalu muncul setiap malam Jumat. Entah hanya kebetulan, atau tanda bahwa arwah yang dulu diseru dengan darah dan dendam itu belum benar-benar tenang. Sebagian orang bilang, kisah ini cuma mitos desa yang dibesar-besarkan. Tapi bagi mereka yang pernah melihat sendiri, pernah mendengar sendiri jeritan dari dapur tua itu, mereka tahu apa yang terjadi pada Bu Marni bukan kebetulan. Itu adalah balasan. Balasan untuk keserakahan, iri, dan keyakinan bahwa uang bisa menebus segalanya. Aku, sebagai saksi yang pernah berdiri di antara warga malam itu, tahu betul, ada batas yang tak boleh dilanggar manusia. Ketika tangan manusia mencoba mengatur jalannya rezeki lewat jalan kegelapan, maka alam akan menyeimbangkannya dengan caranya sendiri.
dan caranya selalu mengerikan. Bu Marni dulu hanyalah seorang pedagang seblak biasa. Warungnya ramai, rezekinya lancar. Tapi hatinya tak pernah cukup. Ia lupa bahwa berkah bukan hanya tentang banyaknya uang, tapi tentang tenangnya hati dan lapangnya hidup. Ketika ia mulai menanam iri dan menggantinya dengan guna-guna, sejak saat itu pula ia menandatangani takdirnya sendiri. Dan akhirnya semua yang datang dari kegelapan akan kembali ditelan oleh kegelapan. Tubuhnya mungkin telah habis jadi abu, tapi dosa dan keserakahannya tetap bergaung di tempat itu. Suara panci yang beradu, api yang menyala tanpa bahan bakar, dan aroma seblak hangus yang kadang muncul di udara adalah pengingat bagi siapapun yang pernah lewat di sana, bahwa tak ada rezeki yang layak dibayar dengan darah orang lain, bahwa guna-guna, santet, pesugihan, seberapapun menjanjikannya, hanya memberi kemenangan sesaat, karena pada akhirnya apa yang kau kirim akan kembali padamu. Cepat atau lambat balasan itu akan datang, entah dalam bentuk sakit, kehilangan atau api yang tak bisa padam di dalam diri. Maka, jika suatu hari kau melihat warung seblak yang terlalu ramai padahal baru buka, jika kau mencium aroma pedas menyengat padahal tak ada panci yang mendidih, ingatlah kisah Bu Marni. Jangan iri, jangan serakah, jangan bermain dengan yang tak bisa kau kendalikan. Rezeki manusia sudah diatur. Yang datangin dari Allah akan membawa tenang. Yang datang dari setan akan membawa bencana. Dan malam ini saat semua kembali tenang, aku menutup kisah ini dengan satu kalimat, sebuah pesan yang selalu kami ucapkan di akhir setiap kisah di Walang Sangit. Dalam hidup, yang menanam gelap takkan menuai terang. Karena dosa sekecil apapun akan mencari jalan untuk pulang ke pemiliknya. Selamat malam, dan jika nanti di tengah sunyi, kau mencium bau seblak gosong tanpa sumber, jangan lihat ke belakang, sebab mungkin Bu Marni sedang berdiri di sana tersenyum dengan mangkuk panas di tangannya, berbisik pelan, mau pedesnya level berapa. Walang Sangit menutup kisah malam ini